sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, yang kita mau dengar sebentar firman Tuhan ini sebenarnya berkenaan dengan hari Natal. Tapi saya ingin sampaikan pada saudara sekalian sebuah kebenaran, di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dirinya dengan kemuliaannya bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami semua. Kami yang bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, mencari Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Lukas pasal 2, 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara sekalian, ini terjadi kepada siapa? Kepada para gembala. Ini luar biasa, saudara sekalian. Mengapa? Pada waktu itu para gembala di sini, mereka bukan pemilik ternak, mereka buruh ternak. Hanya tukang jaga dari domba-domba yang dimiliki oleh tuannya. Jadi
pada waktu itu inilah dianggap sebagai strata masyarakat yang paling rendah. Itu sebabnya Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Saudara pemirsa, apakah engkau merasa dirimu tertolak? Tidak dianggap orang. Kenapa? Engkau sekolahnya terbatas. Engkau tidak punya gelar. Itu yang dilihat manusia sekarang, saudara sekalian. Engkau bukan orang kaya, hidupnya pas-pasan. Boleh jadi engkau tinggal di rumah yang dindingnya bambu, atau bahasa lain menggunakan kata gedek. Tetapi percayalah, bila engkau orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepadamu. Ya, saya pernah, saudara sekalian, melayani Tuhan di Surabaya, dan kami melayani orang yang kehidupannya di bawah tukang becak. Pada waktu kami menantang orang untuk percaya kepada Yesus, seorang nenek katakan kepada saya dengan bahasanya, dia katakan, "Cucu, bisakah cucu buktikan? Saya sekarang tidak punya rumah, numpang pada orang. Bisa cucu buktikan pada saya kalau saya percaya Tuhan akan angkat kehidupan ekonomi saya?" Ya, saya boleh katakan sudah terpojok. Saya sudah beritahu kepada mereka janji-janji Tuhan. Dan nenek ini begitu berani menantang saya. Saya katakan, "Nek, kalau nenek sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Tuhan akan angkat kehidupan nenek." Waktu itu saya masih mahasiswa, ada keberanian untuk sampaikan itu. Kemudian saya katakan, "Nenek bisa kerja apa?" "Oh, saya masih bisa masih kuat nyuci. Saya masih bisa setrika pakaian. Saya masih bisa bantu bersihkan rumah, nyapu ngepel." Ya, saya lihat nenek itu sudah tua, sudah bungkuk. Kemudian saya pulang, tempat kami menginap itu, saudara sekalian, bagi saudara yang mendengarkan program ini di Surabaya sudah tahu itu. Itu bapak itu 20-30 tahun yang lalu, sekarang sudah meninggal. Dan bapak itu adalah manajer di perusahaan AC di Surabaya. Kemudian saya datang kepadanya dengan berani, saya katakan, "Om, tante, apakah masih perlu orang yang bantu di rumah?" "Oh ya, kami perlu orang yang bantu, karena pembantu kami baru berhenti." Coba saya lihat, coba perhatikan betul bagaimana Tuhan mengatur semua dengan baik. Saya katakan, kemudian saya bilang, "Saya punya seorang nenek masih bisa kuat bekerja bantu." Mulai hari itu nenek itu tinggal di rumah mereka, mendapat gaji yang layak, dan terbukti Tuhan memberkatinya karena dia sudah terima Yesus dan sudah serahkan hidupnya kepada Yesus. Memang kita kadang-kadang hamba Tuhan bisa terpojok, tapi juga harus berani untuk sampaikan janji-janji Tuhan. Nah, itu tadi kepada orang yang sederhana ini, atau strata masyarakat yang paling bawah, atau kaum marginal, kata istilah sekarang, Tuhan menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya. Mari sekarang cari Tuhan, ya, cari Tuhan dan cari yang disampaikan di sini, namanya Tuhan Yesus Kristus, dan saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, apa yang terjadi dengan mereka, saudara sekalian? Oh, banyak mujizat terjadi. Ternyata itu ternak yang mereka tinggalkan tadi, tidak ada satupun, kata Alkitab, yang kemudian hilang atau dicuri orang. Tuhan jaga. Itulah sebabnya kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan jaga barisan belakang. Tidak akan terjadi apapun kepada kita. Yang kedua ialah mujizat, bagaimana mereka bisa temukan di antara mungkin 1000 kandang di Bethlehem itu, saudara sekalian,
itu ada mungkin 1000 kandang di situ atau mungkin malah lebih. Karena padang penggembalaan Efrata itulah yang paling terkenal di seluruh Israel. Tapi mereka dengan cepat bisa menemukannya. Itulah kalau kita menjadi orang yang mencari Tuhan. Kita akan ketemukan tempat pekerjaan, ketemukan jalan keluar dari masalah ekonomi dan masalah kehidupan kita. Dan mereka pulang katanya dengan sukacita, karena mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan menemukan jalan keluar dari segala masalah kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus baik kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan Engkau menyatakan kepada kami semua. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.